Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA bersama Miss Lina. Minggu ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu melakukan identifikasi cara reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses yang terjadi setelah fertilisasi pada tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan yang kelima, siswa mampu menjelaskan konsep kromosom dan pembelahan sel. Di sini ada sistem reproduksi makhluk hidup. Sistem reproduksi makhluk hidup ini ada yang reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif. Reproduksi generatif pada tumbuhan ini dengan cara penyerbukan dan fertilisasi. Kemudian, reproduksi generatif pada hewan ini yaitu dengan cara fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan meliputi rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, stolon, dan spora. Reproduksi vegetatif pada hewan terdiri dari fragmentasi, tunas, dan partenogenesis. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Minggu kemarin dijelaskan kan reproduksi itu adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghasilkan generasi selanjutnya atau melestarikan jenisnya. Reproduksi pada hewan dan tumbuhan ini ada yang generatif dan ada yang vegetatif. Yang generatif itu adanya peleburan sel kelamin. Tumbuhan memiliki bunga dan calon individu baru berupa biji, menghasilkan individu baru. Ini untuk tumbuhan. Kemudian vegetatifnya tidak adanya peleburan sel kelamin, dibantu oleh manusia, individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Reproduksi pada tumbuhan terdiri pertama ada rizoma. Rizoma ini adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah tanah yang bertunas. Contohnya adalah jahe. Contoh dari rizoma adalah jahe. Kemudian ada umbi batang. Umbi batang ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah berisi cadangan makanan, contohnya kentang. Ini ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang rapat atau berdaging, contohnya bawang merah. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar ini adalah akar yang menyimpan cadangan makanan dan mengembung, contohnya wortel. Kemudian ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul selain dari ujung batang atau ketiak daun, contohnya tumbuhan cocor bebek. Kemudian ada stolon. Ini namanya stolon. Stolon ini adalah batang yang tumbuh di atas permukaan tanah dan tumbuh bakal tanaman baru. Ini batang yang tumbuh menjalar di atas tanah, kemudian akan menjadi individu baru. Ini adalah stolon namanya. Kemudian ada pembentukan spora. Biasanya ada di lumut dan paku. Spora ini nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, ini tuh reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Jadi reproduksi vegetatif pada tumbuhan ini ada rizoma, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar, ada tunas adventif, ada stolon, dan ada pembentukan spora. Kemudian di sini ada sistem reproduksi generatifnya. Tadi kan sistem reproduksi tumbuhan yang vegetatifnya. Nah, sekarang yang generatifnya. Contohnya ada tumbuhan biji tertutup atau angiosperme. Pada tumbuhan angiosperme ini, penyerbukannya itu ganda. Pada bunga, jatuhnya serbuk sari jantan ke kepala putik. Jatuhnya serbuk sari yang jantan kepada kepala putik. Ini kepala putiknya. Nanti terjadilah fertilisasi. Dan menghasilkan
bakal biji. Kemudian reproduksi generatif yang lain contohnya ada di tumbuhan biji terbuka. Pada tumbuhan biji terbuka, gimnosperme, alat reproduksinya itu berupa strobilus. Dan setiap individu hanya memiliki satu kelamin. Penyebutannya itu tunggal. Setiap individu memiliki hanya satu kelamin. Dari ini betina, ini jantan. Jadi dari salah satunya ini hanya betina aja, ini hanya jantan saja. Berbeda dengan tadi. Tadi ada yang kepala putik sama benang sarinya ada di satu bunga. Ini enggak, yang ini betina, yang ini jantan, seperti itu. Kemudian ada reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan juga ada yang vegetatif dan ada yang generatif. Yang vegetatifnya itu yang pertama ada fragmentasi. Fragmentasi ini berasal dari kata fragmen yang berarti bagian-bagian. Jadi individu barunya itu terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi. Contohnya di sini ada cacing planaria. Ketika dewasa, cacing ini akan membagi-bagi tubuhnya menjadi 3 seperti ini, dan nanti bagian tubuhnya ini akan menghasilkan individu baru. Kemudian yang kedua ada pembentukan tunas. Contohnya di sini ada obelia. Ini akan berbentuk tunas seperti ini. Kemudian nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, itu pembentukan tunas. Kemudian ada partenogenesis. Partenogenesis salah satu contohnya ada di lebah. Lebah ini akan menghasilkan individu baru tanpa fertilisasi. Telurnya akan menjadi individu baru tanpa fertilisasi. Kemudian ada reproduksi generatif pada hewan. Reproduksi generatif pada hewan ini melalui fertilisasi. Fertilisasi ini adalah peleburan sel kelamin jantan, sperma, dan sel kelamin betina atau ovum. Nah, fertilisasi ini terbagi menjadi 2, ada yang eksternal dan ada yang internal. Yang eksternal ini adalah peleburan terjadi di luar tubuh betina, contohnya pada Pisces dan amfibi. Di sini ada contoh katak. Ketika katak betina mengeluarkan telur, kemudian si katak jantan langsung menyemburkan spermanya ke telurnya. Dan ini harus ada di air. Kemudian internal, kalau internal ini adalah peleburan terjadi di dalam tubuh betina, contohnya pada reptil, aves, dan mamalia. Kalau yang internal, fertilisasinya sama seperti yang minggu kemarin, yaitu fertilisasi pada manusia. Kemudian tugasnya silahkan amati metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yang ada di buku halaman 54. Hasilnya dipoto, kemudian kirim ke WhatsApp Miss Dina. Sekian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, selamat belajar dan selamat mengerjakan anak-anakku yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.